Kasihan Tuhan kalau jantung kita berdetak ya, lalu kita tidak nambah detaknya gitu, dan krunya juga tidak berdetak karena tegang ya. Jadi memang saya menyukai segala hal yang apa yang disebut dengan nasi campur kalau dalam budaya Bali ya. Mencampur. Tiap ruang dan waktu sangat berbeda sekali, tapi ini adalah karya sinema expanded saya yang sudah dimulai dari Opera Jawa, Setan Jawa, dan sekarang adalah Samsara, dan mengajak berbagai teman-teman dari Bali khususnya untuk menghidupi karya ini, dan karya ini sebenarnya menjadi penting di tengah era yang dimana kita tahu era film bisu menjadi salah satu era emas dalam sejarah film Indonesia, dan juga inspirasi dari wayang kulit ya. Wayang kulit dan selalu ada gamelan dan kemudian di depannya ada layar. Terima kasih karena Anda akan melihat kebersamaan kita sebagai keluarga dan spirit di setiap unsur dari film ini. Luar biasa, terima kasih Mas Garin. Bagi tadi boleh langsung dibocorin, walaupun di Jakarta baru akan mulai malam ini, tapi kan sudah ada rencana untuk dipentaskan di kota-kota dan di negara lainnya berikutnya di tahun 2025. Boleh kasih bocoran ke rekan-rekan media nih plannya? Terima kasih Mas Billy. Sebelumnya aku juga mau terima kasih banget ya Mas buat Bakti Budaya Jarum Foundation, Mbak Renita, Mas Billy dan semua tim. Karena memang yang tadi Mas Billy bilang tahun depan itu kami akan mulai dengan tour internasional bulan Februari di Perth. Makanya kenapa kami ngotot banget nih Desember ini mesti banget sih kita keliling di kota-kota di Indonesia dulu. Makanya ada 2 kota yang akhirnya kita berhasil jajaki ya untuk manggung Samsara ini, Jogja dan Jakarta. Dan kami senang banget sih bisa bertemu dengan audiens di Jakarta dan Jogja sebelum akhirnya tahun depan insya Allah doakan semoga kita setelah di Perth juga akan ada beberapa tour internasional lainnya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Samsara. Aspeknya itu banyak banget, dari aspek teknis layarnya sampai aspek teknis perangkat gamelannya bahkan gitu. Jadi pasti deg-degannya ada terus gitu Mbak tiap kota. Dan mungkin ini juga di-challenge Mas Garin ya Mas ya. Ya, mungkin dari gamelan lebih baik, tapi perlu diketahui ya tadi malam latihan dengan perangkat gamelan yang berbeda sama sekali dengan sekarang. Karena gamelannya boleh ditanya para pegambel terlalu tinggi atau apa, dan kita putuskan untuk mengambil dari Jogja tadi malam setelah latihan dengan gamelan yang berbeda di Jakarta, dan hari ini baru bisa latihan karena gamelannya tidak terlalu tepat untuk karya ini yang sudah diambil di Jakarta. Mungkin dari tim gamelan karena performanya adalah pada esensinya pada gamelan, karena kalau editing tidak bisa dirubah dan sutradara tidak mungkin cut dan action lagi di layar. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mas Garin. Jadi sebenarnya challenge kita berdua itu adalah ruang, kan? Jadi bagaimana di Singapura dengan konsep hall yang akustiknya sudah terpikir dengan baik, kemudian bagaimana kita pentas di Bali di ruang terbuka, gitu. Kemudian di Joglo di Jogja dan pengalaman di sini itu memberikan pola pemikiran yang selalu menyesuaikan ruang yang diberikan kepada kita. Gitu. Nah, challenge-nya di sana. Kemudian kalau dari segi komposisinya memang dimainkan oleh manusia ya. Jadi akan tetap terus berbeda pada saat pementasannya. Walaupun kita menggunakan skor, semua komposisinya sudah ditulis di skor, cuman penyesuaian itu karena kita seorang manusia itu tidak bisa keep the tempo aja gitu, artinya tetap. Jadi akan ada terus, kemudian ada beberapa komposisi yang memberikan ruang improvisasi tetapi limited gitu, istilahnya limited improvisation. Jadi itu akan terpengaruh juga terhadap ruang yang ada gitu. Ada tambahan? Kita juga harus mempersiapkan audio engineering dari Bali yang dibawa, yang khusus familiar sama gamelan. Jadi kesulitan ya, tantangannya itu nggak semua orang paham sama gamelan, terutama Semaradana. Jadi
di tim Samsara sendiri kita ada engineeringnya tersendiri, ada 2 orang yang sangat familiar, dan tantangan terbesar juga tadi lihat ada 2 vokalis perempuan yang sangat-sangat hebat. Jadi setiap kita briefing pertama kita mastiin kalau mereka lagi dalam keadaan sehat ya Mbak Gita ya, kayak pilek nggak, apalagi cuacanya kan lagi nggak enak sekarang kan. Cuman overall mereka selalu deliver sih, semua tim selalu deliver. Yes, I choreographed my own scenes in the film. Saya tinggal di Gold Coast di Australia, so I was given the synopsis and the concept, and I created some movements in the studio in the Gold Coast, and sent the videos via WeApp. And from then Mas Garden said, yes, I like this, I like this, I like this, so I could pick what I would do. And then I went to Denpasar, and a lot of it went out the window. Well, saya bilang gitu ya Mas Garden. But it's actually really good because ini learning process untuk saya, like harus open-hearted to the process. Ini untuk saya ini pertama kali saya di film. So I've already choreographed for short films, but for a feature film like this, it's my first time. So I have to be vulnerable to the experience, which is hard because I have 22 years experience as a professional dancer already. But it's very difficult to choreograph for the screen than for the stage. There's a certain performative quality you have on stage that has to be taken back, like a little bit more raw, a little bit more authentic for the screen. So you have to be very open to listen to an expert like Mas Garden to understand what works and what doesn't. So I couldn't just step in and say, this is what I want to do, but rather, this is what I propose, and let's have a dialogue about what can work. But I also worked with Mot Dayu about saya belajar the mudra of the Tari Bali, and I was very interested to learn that because I've already trained in Tari Jawa because my blood is with from Solo and Jogja. So I've already learned this and integrated that into my choreographic practice. But I was very interested to learn about the Balinese dance so I could incorporate that into what my movements were on the screen. So is it your first time as well to learn Balinese dance? Yeah, my first time, yeah. Hopefully more yambok. Yeah, but it was really nice to, also the Bumi Badra dancers as well were also really lovely to help me on set. Yeah, but it was very open-hearted process. It looks very nice and well executed on the screen. Dengan segala kegilaan, kepusingan, antah berantah yang. Tapi begini, ruang tumbuh artinya Mas Garden sebenarnya sejak lama ya sudah ya dari kemarin Under the Tree dan lain sebagainya dari tahun 90-an kalau nggak salah saya belajar banyak dari Mas Garden. Lalu kemudian ketika Mas Garden memberikan kesempatan Samsara ini, ketika Mas Garden bilang ini kisah tentang kisah cinta, lalu kemudian ada kisah tentang kerajaan monyet. Jadi waktu itu saya minta izin, Mas Garden boleh nggak referensinya ke drama tari klasik Bali, Wayang Wong. Jadi saya langsung referensinya ke sana, Wayang Wong. Lalu kemudian dengan tubuh anak-anak kekinian dan tubuh natural mereka. Jadi 3 ini yang saya kombinasikan. Lalu kemudian ketika melihat, tentu saya penuh banyak kelemahan juga. Nah, untuk mengisi ruang-ruang ini, Mas Garden kemudian tenang, ada Mas Siko, ada Juliet. Gitu. Jadi saya senang sekali dengan proses ini. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman juga. Nah, tantangannya ya Mas ya? Tantangannya, kami latihan di studio 3 minggu kalau tidak salah. Jadi untungnya sebelum-sebelumnya sudah pernah belajar dari Mas Garden, jadi mempersiapkan banyak koreo, banyak tabungan, pola-pola gerak, konsep-konsep gerak. Lalu kemudian ini kan side
Jadi dia kan syutingnya di ruang, kalau misalnya dalam koreografi set spesifik itu kan harus latihannya di side. Nah sementara side-nya kan kita masih menebak-nebak, belum lagi harus sudut pandang yang nonton kan tidak langsung, harus sudut pandang kamera. Nah menerka-nerka itu bahkan sampai ketika di side, ketika syuting. Itu tantangannya. Tapi ya senang itu tantangan, dapat banyak belajar, mengasah intuisi ya Mas ya. Mas Garin kayak gini aja. Banyak kejutan gitu ya, ya, banyak kejutan on the spot gitu ya. Iya. Soalnya biasa kan. Iya. Banyak gitu juga. Oh ya, dan juga ada Pak Gus Bang ini pemainnya, dia juga koreografer loh. Topeng tadi ya, Raja Monyet, dan perlu kita tepukkan karena juga keluarga dia adalah keluarga penari topeng terbaik Bali. Siap, Gus Bang, boleh. Di-share juga pengalamannya dalam Samsara ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gus Bangsada, saya asli Bali. Kemudian di Samsara berperan sebagai Raja Monyet. Kemudian untuk, ya sebenarnya yang disampaikan sama Bu Dayu itu proses ini asik ya, terutama buat saya gitu. Walaupun memang kemudian dan di sisi lain juga sangat melelahkan, itu pasti. Karena seperti disampaikan sama Bu Dayu tadi, kita sudah melakukan proses latihan studio itu kurang lebih 3 minggu gitu. Dan kemudian ketika sudah masuk ke setting, memang banyak juga koreo-koreo yang kemudian ditiadakan oleh Mas Garin. Karena memang sekali lagi itu kita harus menyesuaikan dengan lokasinya tentunya. Tapi juga latihan di studio itu secara tidak langsung juga mengasah bagaimana kemudian ketubuhan kami gitu dari semua penari untuk bisa berlatih secara terus menerus untuk mempersiapkan tubuhnya. Ketika nanti sudah masuk ke lokasi syuting gitu, tubuhnya sudah siap, sudah ready begitu. Ya awalnya saya terlibat di Samsara ini memang pertama itu dari Bu Dayu ya, Bu Dayu Arya sempat kebetulan saya juga satu tempat kerja sama Bu Dayu gitu, beliau adalah senior saya. Jadi Bu Dayu sempat ngobrol, menanyakan ke saya, Gus Bang mau nggak ikut castingnya Mas Garin, lagi ada produksi film gitu. Oh gitu, siap gitu. Kemudian yang sudah pertama itu kalau nggak salah saya sempat ngirim video gitu ke Budaya Area. Kemudian lepas dari itu saya lupa bulan apa, kemudian casting secara langsung gitu. Jadi saya datang, kemudian ada Mas Garin juga di situ, ada Mbak Gita, dan disitulah casting itu berlangsung gitu. Sampai jadilah si Raja Monyet itu. Kenapa? Sampai jadilah si Raja Monyet. Sampai jadilah seperti itu. Kasihan Tuhan kalau jantung kita berdetak ya, lalu kita tidak nambah detaknya gitu, dan krunya juga tidak berdetak karena tegang ya. Jadi memang saya menyukai segala hal yang apa yang disebut dengan nasi campur kalau dalam budaya Bali ya, mencampurkan hal-hal yang seringkali tidak umum dicampurkan, dan ketika dicampurkan menimbulkan ketegangan. Dan tapi saya tahu betul satu-satu orang yang saya pilih ini pasti punya kemaestroan dalam diri dia, keinginan untuk berkelana dan keinginan untuk menambah pengetahuan baru. Dan saya memilih orang-orang yang seperti itu. Jadi misalnya kayak Topeng itu, saya betul-betul datang ke rumahnya. Oh ini penari kalau pakai topeng lebih bagus karena matanya betul mata penari topeng. Karena mata menjadi penting di dalam tari topeng misalkan gitu. Hal-hal gitu betul-betul saya harus mengamati satu persatu gitu. Misalkan kalau Juliet karena ada keturunan Indonesia, memang tubuhnya lebih tubuh Asia. Karena tubuh Asia itu cocok dengan pemain-pemain lain, tidak terlalu besar. Biasanya kalau tubuh Eropa kan besar, lebih ke laki-laki gitu. Kalau tubuh dan badannya saya perlukan betul untuk merepresentasikan dunia tari yang sebenarnya sangat terbuka untuk siapapun juga. Kalau punya elektronik memang membawa zaman sekarang dan bisa mengolah pada tingkat yang begitu luas ya. Dan kalau gamelan saya pilih karena sebenarnya masing-masing itu pernah saya bertemu ya dengan Gusti, dengan Sudirana juga pernah ketemu dalam suatu program saya supervisi. Saya dalam hati bilang, ini anak sense melodinya luar biasa, membawa tingkat-tingkat yang tidak juga kita dapatkan ya, dari tingkat Bali sampai tingkat Asia sampai tingkat apa yang
simple, Anda lihat waktu hal yang sederhana lah, perkawinan, percintaan, hal yang klasik yang sering diremehkan. Tetapi di musik, dalam melodi-melodi yang simple, tidak takut untuk menjadi klasik, tapi sebagai kontemporer juga. Gitu. Kalau Kas kan hidup di klub, satu klub dengan klub yang lain ya. Jadi memang dia harus memberi petualangan kita untuk anak-anak muda sekarang, tapi juga memang saya keselnya kalau orang elektronik itu biasanya kerjasama cuma 1 orang, 2 orang yang hidupnya menyebalkan ya, cuma 2 orang, 1 orang. Sekarang rasain itu dengan satu grup kamu harus kerjasama dan harus diam di panggung. Biasanya biayaan saya enak-enak perutnya kan gitu kan, nggak pas timingnya nggak apa-apa, ini harus tepat dengan film saya. Jadi ada penyiksaan dari diri saya itu menyenangkan. Terima kasih.